Oh ya, tentang sholawat. Baik, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika nama beliau disebut. Maka ketika kita menyebut nama Nabi, maka kita sebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita jawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sholawat yang disyariatkan, sholawat yang masyru'. Maka kapan saja nama beliau disebut, kita ucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat yang dituntunkan. Kemudian yang mana lagi? Pada saat sedang sholat itu ada Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai, Sallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai. Ini adalah biasa disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Kemudian sholawat apa lagi? Sholawat pada saat khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu sholawat pada saat pembukaan khutbah. Itu namanya juga sholawat. Maka kalau kita lagi khutbah, itu salah satunya adalah mengucapkan sholawat. Demikian pula kalau lagi kultum, lagi rapat, maka hendaknya kita yang pertama puji syukur kepada Allah, yang kedua sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk sholawat. Maka silahkan bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa apa saja sesuai dengan pengantar Bapak dan Ibu. Kalau ketika membuat pengantar pada saat ceramah, pada saat tausiah, pada saat rapat, maka selipkan di sana semoga sholawat dan salam dengan bahasa apa saja. Maka itu juga bagian dari sholawat. Kemudian juga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang disampaikan tadi, apakah sholawat ini ada hitungannya? Selama tidak kita jumpai dari beliau untuk menghitung, maka tidak perlu dihitung. Jadi beliau tidak menyarankan untuk menghitung, maka tidak perlu dihitung. Sehingga tidak perlu kemudian kita membuat hitungan sendiri, misalnya 4.444 kali misalnya, maka tidak perlu bikin hitungan begitu. Jadi kalau hari Jumat mau perbanyak sholawat, tinggal perbanyak saja sholawat, tidak usah dihitung pakai jagung begitu ya, 4.444 bawa 2 gelas. Jadi kalau sudah pindah semua maka sudah komplit, ya, tidak perlu. Misalnya tidak hanya jagung, biasanya apalagi misalnya kedelai misalnya. Jadi kalau kita mau berzikir, utamanya adalah wadkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau mau sholawat silahkan juga perbanyak sholawat, silahkan. Itu boleh. Dengan catatan tadi tidak usah dihitung, tidak menentukan waktu tertentu. Dan pastikan kita pada saat membaca sholawat, maka kita benar-benar membaca sholawat, bukan membaca syair yang hulu berlebih-lebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada banyak syair yang dianggap oleh orang sebagai sholawat, yang ternyata di sana adalah syair yang isinya berlebih-lebihan kepada beliau. Padahal beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Jadi beliau mengatakan begitu. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya mabuk itu tidak cuma mabuk minuman keras, tidak cuma mabuk tidak hanya mabuk minuman keras, tidak hanya mabuk kendaraan, tapi juga ada orang yang mabuk dengan tuntunan yang tidak ada tuntunannya. Sehingga kalau sudah mabuk begitu dinasihati susah. Kenapa? Karena menganggap itu adalah benar. Jadi dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka jangan sampai kita mabuk yang seperti itu. Kalau sudah mabuk begitu dinasihati susah. Wong ibadah kok ora oleh. Padahal tidak ada tuntunannya. Jadi ada orang mengamalkan membaca syair, yang syair ini biasa dibaca oleh musisi tertentu misalnya, lalu kemudian dia baca siang malam, dia mengharapkan berkahnya dan seterusnya, dihitung berkali-kali. Ketika kita nasihati bahwa itu tidak ada tuntunannya, tidak perlu dibaca berulang-ulang, marah. Maka sampaikan bahwa dalam ibadah itu kita butuh tuntunan. Tapi kalau dalam masalah muamalah jangan tanya tuntunan, tapi selama tidak dilarang boleh. Tapi kalau sudah menyangkut ibadah,
kalau tidak ada tuntunan tidak usah dikerjakan. Jadi ibadah itu ada tuntunan kerjakan, tidak usah. Tapi kalau muamalah jangan nunggu tuntunan, selama tidak dilarang boleh. Sehingga masalah pekerjaan, semua pekerjaan boleh kecuali yang dilarang. Masalah kreativitas, semua macam kreativitas boleh kecuali yang dilarang. Mau mengenai masalah apa lagi? Teknologi, semua teknologi boleh kecuali yang dilarang. Tapi kalau ibadah, maka jangan berkreativitas, jangan bikin-bikin, jangan merekayasa, tapi yang ada tuntunannya. Tapi kalau urusan dunia jangan nunggu tuntunan, nanti kita makannya malah cuma korma terus nanti, korma gandum. Nggak. Jadi masalah muamalah itu bebas selama tidak dilarang. Termasuk kendaraan itu ndak harus ngikuti Nabi, harus naik onta, ndak. Itu masalah dunia. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi kalau persoalan dunia itu Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka urusan dunia itu ya monggo selama tidak dilarang boleh. Tapi kalau urusan agama, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amal tersebut tertolak. Jadi monggo kalau mau bersolawat silahkan bersolawat sesuai dengan tuntunan. Seperti tadi ketika nama beliau disebut kita ucap sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat maka kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan seterusnya sampai akhir. Kemudian apalagi dalam pembukaan ceramah, pembukaan kultum, maka silahkan. Atau kita mau memperbanyak silahkan dengan catatan tidak usah dihitung. Kalau sudah capek ya monggo. Menentukan waktunya ada dalil tidak usah. Tapi kalau ada dalilnya monggo. Misalnya Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah membuat ketentuan waktu tertentu, jemuah kliwon, tidak ada tuntunannya, tidak usah. Jadi kalau tidak ada ketentuan waktunya berarti waktunya bebas. Nah, kalau syariat menentukan waktunya maka ikuti ketentuan waktunya. Seperti sholat lail, apa waktunya? 1/3 malam terakhir. Nah, ikuti karena ada tuntunannya. Nah, sholat duha kapan? Waktu duha, ikuti karena ada ketentuannya. Puasa Senin dan Kamis, ketentuannya Senin Kamis, ikuti karena ada ketentuannya. Kalau tidak ada ketentuannya, tidak usah aneh-aneh. Nah, demikian nggih. Wallahu a'lam bishawab.